Insyaallah pada malam ini saya akan majelis ceramah, bukan juga majelis tausiah, tapi majelis berasal atau ramah tamah antara sesama kita. Seakan bagikan peluang sebanyak-banyaknya untuk kita berdialog, untuk kita bertanya, untuk kita mengungsikan ilmu-ilmu atau sebagian daripada ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan dengan sisi soal jawab dan juga dengan dialog yang akan berlangsung nanti ini sampai pada sasaran dan sampai juga pada target yang diinginkan oleh PJK dan masjid yang telah mengajukan perhimpunan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Masjid Masya-Allah lama, cantik, indah, memang luar biasa. Satu persatu daripada sahabat Nabi, sejumlah tidak kurang daripada 120.000 orang yang bersama kita pada peristiwa Hajjatul Wada, tentu tidak pernah menghayalkan masjid yang seindah ini. Memang banyak lagi masjid-masjid yang lebih lawa daripada masjid kita. Dia bukan cerita tentang lawa dan cantiknya. Masjid yang seindah ini dengan jumlah bilangan jemaah yang seperti ini. Sebab kenapa? Sebab yang menonton masjid yang pada saat itu sederhana dengan bangunannya, sederhana dengan lokasinya, sederhana dengan pemandangannya, atau boleh dipastikan tidak ada pemandangan, tidak ada bangunan yang sampai 3 meter lagi, tidak ada kelakuan lampu di sana sini, ada karpet yang begitu tebal itu ada, tapi penuh, jamaahnya penuh, Masya Allah. Begitu dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masyarakatnya, lingkungannya, kumpulannya satu untuk meninggalkan apa saja. Hatta kalau pada saat itu kondisi kesehatan mereka tidak menunjang sekalipun. Jadi ada yang letih, ada yang lengung, ada yang lelah, dan juga dengan keadaan-keadaan yang seumpamanya itu tidak menjadi penghalang kepada mereka untuk memenuhi seruan Allah dari jarak ukuran yang seperti apapun, jauhnya tetap saja mereka akan datang. Ada sahabat Nabi, Masya Allah, tabarakallah, kendaraan yang dimiliki bukanlah Porsche, bukanlah BMW, kendaraan beliau tidak lebih daripada seekor keledai saja. Jadi kata sahabat yang komen tadi itu, aku tidak pernah tahu ada dengan seseorang yang paling jauh tempat tinggalnya dengan masjid. Aku tidak pernah tahu ada dengan seseorang yang paling jauh rumah dan kediamannya daripada rumah Allah, daripada Masjid Nabawi, itu daripada sahabat yang berkenaan. Dia datang daripada tempat lokasi yang jauh sekali dengan keledainya, tapi dalam arti yang sama, jauh-jauhnya tempat kediaman daripada sahabat tadi itu tak pernah keliputan salat berjamaah. Maka pada satu disarankan oleh mereka-mereka kan yang pertama untuk salat jamaah, kemudian yang kedua untuk kemudahannya juga, kemudian yang ketiga agar senantiasa selalu tidak akan kelupaan. Alangkah eloknya kalau tuan haji beli rumah dekat masjid. Itu ada tanah kosong, ada lot-lot tanah lagi yang nak dijual, belilah itu satu apartemen kan dalam 3-4 juta misalnya. Kan sini tak ada yang 100-200 ribu ada. Nah, kalau tak ada dalam 1 poin sekian, 2 poin sekian, jangan khayal tuh di apartemen yang tinggi itu. Tengok boleh, tapi untuk duduk di situ di akhirat nanti, insyaallah di akhirat saja. Kalau di dunia tak cukup duit kita untuk duduk di situ. Jadi disarankan ada macam tu. Apa jawab sahabat tadi itu? Jadi kata sahabat tadi itu, sedikit pun tidak terlintas di dalam keinginanku agar aku punya tempat tinggal dekat dengan masjid. Tak ada keinginan sedikit pun, tak ada keinginan langsung untuk dekat rumah dengan masjid. Sebab aku berharap kepada Allah Jalla wa Ala
pergi aku pada waktu aku pergi, balik aku pada waktu balik, itu langkah-langkahku akan ditulis di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi kejadian tadi itu, perintah tadi itu sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Nabi kita bersabda, laka mahtasabta, kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang Anda inginkan. Pergi balik. Jadi misalnya kalau pergi ada dalam 2000 langkah, balik dalam 2000 langkah, 2000 berarti 4000 kali 10 kebaikan, 10 kebaikan kali dengan 1000 kena di Madinah, kali dengan jumlah bilangan jamaah puluhan ribu jamaah yang membanjiri Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW, itu dengan ganjaran pahalanya sudah jelas tidak terhitung. Allah, sederhana, tapi pada saat disuruh dengan panggilan as-salatu khairun minan naum, bukan sakit lutut dong Haji, tak larang penjara. Kita sakit gigi pun tak datang ke masjid, padahal tidak ada hubungannya kaki dengan gigi. Kenapa Haji tak kelihatan tanpa batang hidung? Sakit hidung anak orang baslisma atau apa hubungannya hidung dengan kaki? Yang berjalan itu bukan hidung, yang berjalan itu kaki. Sahabat dari itu Haji sampai dipapa oleh 2 orang laki-laki sampai didirikan di tengah-tengah shop. Kaki sudah tak larat dilangkah, sudah tak boleh dilangkahkan, kesehatan sudah tidak menunjang, keadaan sudah tidak mungkinkan untuk datang. Komen daripada Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa ma yatakhallafu anha, dan tidak ada seseorang pun yang meninggalkannya, maksudnya meninggalkan salat berjamaah, illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali seorang munafik yang memang betul-betul dikenal pasti kenifakannya. Walaqad ra'aitu, dan aku pernah melihat dengan seseorang dipapa oleh 2 orang laki-laki, dibawa ke masjid sehingga sampai didirikan di tengah-tengah shop. Keadaan yang derita seperti itu tidak menghalang mereka untuk menjadi tetamunya Allah Jalla wa'ala. Jadi supaya kita boleh wujudkan suasana dan keadaan semacam itu, begini saja dengan kita bagi tawaran. Agak-agak bagaimana kalau pada saat dengan kita lutut kita sakit, untuk dilangkahkan tuh memang masalah betul. Belakang kita pun juga terasa lenguh, kata orang sana terasa pegal, letih, capek, lenguh, tak larat. Tapi tawaran yang ditawarkan para jamaah semuanya insyaallah besok pagi daripada pihak masjid akan memberikan sedikit bantuan kepada para jamaah yang satu persatu insyaallah akan mendapatkan tunjangan berupa uang tunai sebesar 10.000 Rm. Agak-agak kaki lenguh tadi itu akan menghalang kita untuk kita tidak datang, atau lenguh-lenguh semacam apapun, ada yang diusung, ada yang digendong, ada yang diangkat, ada yang dipapa. Penuh masjid. Kenapa? Karena ada 10.000 Rm. Tak payah 10.000 terlalu banyak, 1.000 pun penuh masjid sampai ke belakang. Nanti kita bersabda, Nabi kita dah singgung benda semacam tu. Kalau seandainya dengan salah seorang kamu, dia hidup mirma mata ini. Mirma mata itu artinya 2 kikil, 2 kaki kambing. Niscayalah dengan dia akan datang melaksanakan sembahyang berjamaah ke masjid. Jadi rupa-rupanya yang namanya duit, yang namanya keuangan, atau yang namanya balasan, yang namanya hadiah, itu cukup memotivasi keinginan daripada seseorang untuk datang ke rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau masjid sudah seperti ini cantiknya, ada ekor tak? Ekor tak ada? Ada ekor. Tak nampak pun ada ekor. Itu ada tu. Ada ekor. Lama. Kapetnya kalau kita letakkan kaki kita tenggelam. Coba kita, kalau kita berpijak di masjid-masjid buruk, kaki kita tuh tidak nampak kelihatan cantik. Tapi kalau kita berpijak sini, kaki kita nampak kelihatan kemas, nampak kelihatan bagus. Kenapa? Kesan cantiknya itu daripada kapet yang kita pijak. Masya Allah, tabarakallah. Muka kita pun nampak kelihatan ceria. Dari mana keceriaannya? Daripada pancaran cahaya yang menerangi masjid daripada sana sini. Masjidnya cantik. Yang pertama kapetnya tebal, yang kedua imamnya hafiz
atau imamnya suara lagu Madinah, lagu Mesir, atau lagu Timur Tengah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Terus tidak datang. Oh, banyak pertanyaan yang ditanyakan. Jadi kata para malaikat, khasnya nanti khususnya nanti pada hari kiamat musibnya lawan, tak ada nyamuk, tak ada lalat, udaranya sejuk, pemandangannya indah, ada aircon lagi, ada kipas tak terpakai, tapi dimanapun akan dipakai juga nanti, dan juga dengan suasananya nyaman, tidak ada gangguan yang mengganggu. Dan alhamdulillah kereta ada 3 biji, 1 Jaguar, yang kedua BMW, dan yang ketiga Kalisa kecil. Masyaallah. Jadi kalau seandainya tidak datang berkunjung juga karena Allah Jalla wa'ala dengan seruan daripada muadzin yang menyampaikan panggilan daripada Allah kepada kita semuanya. Apa alasannya? Apakah disebabkan karena faktor sakit? Apakah disebabkan karena faktor udzur? Apakah disebabkan karena jauh? Apakah disebabkan tidak ada kendaraan? Ternyata dengan jawabannya negatif. Kendaraan ada, rumah pun tak jauh mana, orangnya sehat, masya Allah, tabarakallah. Ini yang pertama yang kita harapkan. Jadi bagaimana yang pada suatu ketika nanti masjid yang tidak nampak kelihatan susah, tak nampak orang, tak nampak di sini ada masjid. Jadi masjid ini wibawa dan pengaruhnya kalah dengan apapun bangunan yang tinggi-tinggi itu. Orang tak tengok ke bawah, mau tengok ke atas. Jarang-jarang tengok ke bawah. Nah, sebab itu nanti masjid letakkan di atas bangunan supaya dapat dilihat oleh orang ramai. Itu yang pertama. Jadi untuk mengimanakan masjid seumpama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, masjid yang penuh dengan jamaahnya yang saya perhatikan di sini. Katakan saja masjid USD, duhur pun 3-4 shaf kadang-kadang, 2 shaf kalau tidak 1 shaf kira-kira dalam 120-an. Masjidnya seperti itu. Kita sedang di sana dengan kita sedang di sini, insya Allah sedang di sini lebih Allah. Kenapa? Sebab di sini masih belum ramai penggemarnya. Yang pada saat kita sebagai salah satu daripada ahli, yang salah satu daripada penggemarnya, yang itu mungkin akan menjadi asbab akan terdapat sejumlah sekian ramai yang akan datang berkunjung ke masjid ini untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu secara khusus. Meninggal kita itu akan tertulis dan juga akan tersalur ke dalam dokumen kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Kenapa? Selama yang sudah di sini tersalur pahalanya kepada catatan kita, pada catatan kita, karena kita orang yang pertama yang memakmurkan masjid yang baru dibangun ini. Tapi kalau dengan masjid-masjid yang sudah penuh, masjid Mu'adz bin Jabal sudah penuh, kalau kita tak sudah di situ pun tidak ramai dengan jemaahnya. Begitu juga dengan masjid-masjid yang seumpamanya saya perhatikan juga masjid As-Salam atau di Bukit Sentosa sudah ramai dengan jemaahnya. Itu kalau kita tidak ada masalah, sebab akan terdapat sejumlah sekian yang mewakili kita. Tapi di sini kalau masyarakat yang ada di sekitar masjid tidak menjadi wakil atau tidak datang, kira-kira siapa yang kita harapkan untuk menjadi rumah penggemar masjid yang seindah ini? Masya Allah, tabarakallah, keindahan dengan segala-galanya tentu akan lebih indah lagi kalau dengan jumlah bilangan jamaah yang lebih ramai. Ini tentang salat berjamaah. Jadi ahbabana fillah, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis, sembahyang berjamaah itu melebihi sembahyang kita sendirian dengan 27 kali ganda. Jadi kira-kira kalau kita dengan bahasa angka, siapa di antara daripada kita yang mampu untuk melaksanakan sembahyang sebanyak 27 kali kalau pada waktu kita kelupatan salat berjamaah? Karena kita tidak pernah menyaksi diri kita seperti itu, maka begitu mudah saja salat-salat berjamaah kita tinggalkan dan kita pun tidak merasa bersalah. Beda dengan salafun saleh. Salafun saleh, ulama-ulama kita dahulu, kenapa sampai ada di antara daripada mereka selamat tidak kurang daripada dalam puluhan tahun Tuan Haji, bukan setakat 2, 3, 4 tahun.
dalam catatan 55 tahun. Imam Abu Hanifah dikatakan 45 tahun itu tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Bagaimana boleh mereka melaksanakannya? Sebab mereka sanksi diri mereka kalau pada saat mereka kelupatan satu saja daripada sembahyang yang 5 waktu. Jadi baik menyangsi diri itu untuk melatih supaya tidak terulang kembali perkara-perkara jaga semacam itu, atau juga karena dengan kita mengingat hadis-hadis yang diriwayatkan Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, alladzi fatatuhu salatul asri, seseorang yang kelupatan sembahyang asar berjamaah, faka'annama wutira ahluhu wa maluh, seakan-akan seperti dengan orang yang kehilangan harta dan keluarga. Itu pernah berlaku pada beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah kira-kira dalam 10 tahun yang lalu pada peristiwa tsunami. Jadi Tuan Haji pada peristiwa tsunami itu menghabiskan jamaah tidak kurang untuk warga penduduk Aceh tidak kurang daripada dalam 150.000 orang. Ada di antara daripada mereka-mereka yang pada waktu itu sedang berada di Mekah, pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah dengan tawafnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Setelah selesai tawaf dengan sa'i berikutnya dengan doa dan tahallul, balik kampung semuanya habis. Seisi rumahnya pun juga sudah tidak ada bekas. Jadi nanti kita bersabda yang kalau pada saat seseorang kembali ke rumahnya habis, hanyut, dibawa oleh terjangan tsunami, warga dan keluarga seisi rumah pun juga semuanya sudah meninggal, itu lebih elok daripada orang yang kelupatan sembahyang asar. Bila kita akan melihat benda semacam itu dan akan terkesan kepada kita yang kalau pada saat mata kita sudah tidak melihat, yang kalau pada waktu telinga kita sudah tidak mendengar, yang kalau pada saat jantung kita sudah tidak berdenyut, yang kalau pada waktu kaki sudah tidak boleh kita langkahkan, sehingga pada saat itu dia sudah tergolong dalam kumpulan yang diistilahkan oleh sebahagian, di mana dengan kumpulan-kumpulan manusia di dunia ini ada yang sembahyangnya saban hari 5 waktu dengan yang fardu dan tidak terhitung dengan sembahyang sunatnya. Ada juga di antara daripada mereka yang sembahyangnya hanya sekali seminggu. Jumat penuh ke Jumat sini. Jumat penuh Tuan Haji sampai belakang atas tak lumayan Tuan Haji. Kalau sampai ke belakang itu ada dalam 4.000 5.000-an, ada lebih kurang 3.000-an nih 3.000 mana 3.000 Masya Allah tabarakallah. Ada yang sembahyangnya sekali seminggu, hari Jumat saja. Ada yang sembahyangnya sekali setahun, hari Lebaran saja. Ada yang sembahyangnya sekali seumur hidup, disembahyangkan. Macam tu. Jadi dengan yang disembahyangkan tadi itu baru sadar, oh betul, yang diceramahkan itu benar, yang dinasihatkan itu memang hakikat, yang disampaikan tadi itu rupa-rupanya itu adalah kebenaran mutlak yang harus kita terima. Jadi sebelum kita mengatakan betul, benar, iya, memang seperti itu, setelah pada saat kita sudah tidak berkuasa, coba dengan kita meyakininya dan mengamalkannya daripada sekarang. Seruan yang berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, rumah kita tak jauh mana, alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, dengan berbagai kemudahan yang kita miliki. Jangan sampai dengan kita tidak memenuhi seruan daripada Allah seketika kita dipanggil, yang kalau pada waktu dengan kita disuruh dan dijemput oleh makhluk, masya Allah tabarakallah, masya Allah tabarakallah, dengan sampinnya tak boleh sampin ketinggalan, karena kita akan menjadi kepada Tuhan, menjadi tetamu kepada Tuhan Sultan, juga kepada Menteri Besar. Ini jamuan makan, padahal kita tak dijemput khusus. Yang dijemput itu bukan kita hanya setakat asisten saja. La ilaha illallah. Kenapa dengan kita menempel, atau kenapa dengan kita berasa terpanggil? Jarang-jarang itu pun sudah satu kehormatan. Padahal nama kita pun ditulis salah di situ Tuan Haji. Jangan-jangan nama orang lain tetap datang juga. Kenapa? Sebab itu jamuan istimewa, jemputan istimewa daripada Menteri Besar yang dengan kita dijemput untuk kita datang ke istana, untuk kita datang ke rumah Menteri Besar,
acara makan bersama pada tahun baru 2013 kan seperti jamuan di dataran pada beberapa waktu yang lalu. Insyaallah tabarakallah. Jadi mereka jadi pening, mereka pikir kata mereka gimana nih pengaji ini. Seketika yang bagi rezeki, yang bagi duit, yang bagi harta, bagi kesehatan, bagi petunjuk, bagi hidayah, dan yang memberikan segala-galanya dalam hidup, yang mengaturkan macam mana dengan organ-organnya boleh digunakan, yang mengaturkan macam mana dengan darahnya boleh mengalir, yang mengaturkan bagaimana dengan jantungnya boleh berdenyut, yang mengaturkan kehidupannya di dunia dan memberikan peluang segala-galanya kepadanya. Kenapa tidak dipatuhi? Kenapa tidak diperkenankan? Sedangkan dengan si pulang tadi itu hanya setakat jemput saja. Kita tak pernah. Apakah orang tadi itu yang bagikan kita kesehatan? Apakah kalau pada waktu kita sakit, ya Allah ya Rahman Rahimin, bantu sembuhkan aku, Bapak Menteri, Gubernur, atau dengan yang diperdoa, atau juga dengan Menteri besar, sembuhkan aku, bagikan aku hidayah. Tidak ada berdoa macam itu. Atau kalau yang ada yang segala macam itu, kita katakan itu syirik. Kita katakan itu sudah meretakkan atau melenyapkan atau menanggalkan iman daripada diri. Masya Allah tabarakallah. Jadi macam mana dengan kita? Tadi kami di live di TV juga tentang keadilan. Macam mana kita sampai tidak adil? Boleh kan? Tidak adil. Makhluk jemput kita datang, Sang Pencipta jemput kita tidak datang. Jadi kalau Allah tanya pada kita, pertanyaan yang sederhana saja, macam mana itu boleh berlaku? Aku bagikan segala-galanya kepada kamu, sehingga tuh dengan apartemen yang tinggi tidak kurang daripada 45 tingkat, atau dengan persis yang tidak kurang daripada 84 tingkat, itu yang memberikan duitnya dari mana tuh? Dari petrol. Petrol daripada siapa? Takkan jemput yang bagikan petrol. Itu dari tanah-tanahnya siapa? Oh, itu dengan tenaga manusia. Tenaga manusia datangnya daripada siapa? Banyak di hospital-hospital yang sudah mati, kenapa tenaganya tidak boleh digunakan? Kenapa tidak boleh bergerak? Ya saja. Sentuh-sentuh, bangun-bangun, ajak bersimbang, tak bercakap, suruh melihat tetap buta, suruh mendengar pun juga tetap tidak perasan. Kenapa? Roh sudah diambil oleh Allah Jalla wa'ala. Itu yang menggerakkan dan juga menunjukkan segala-galanya. Allahu Akbar. Jadi kesimpulannya, cobalah dengan kita bersikap bijak dengan diri pribadi kita masing-masing. Yang kalau pada saat kita disuruh Allah dalam kondisi, dalam keadaan seperti apa saja, kalau dengan para sahabat Nabi sampai kepada tahap yang kalau harus dipapah pun tetap saja mereka datang. Jadi seruan daripada masjid ini mic-nya nyaring enggak? Kalau pada azan dikumandangkan itu kedengaran enggak keluar? Atau hanya setakat tuh kita di dalam saja? Nyaring, kedengaran. Kalau orang di kelap-kelap malam pas itu boleh dengar. Kenapa saya? Takkan karaoke bunyinya kedengaran lebih lantang daripada azan yang berkumandang. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Itu yang pertama. Waktu azan sudah masuk. Azan masuk, kita azan dulu baru kita sambung. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Imamnya, Masya Allah tabarakallah, yang namanya manusia itu macam-macam problem, macam-macam gangguan, macam-macam masalah. Yang kadang-kadang kalau pada waktu kita di luar bahaya, kita tidak teringat satu pun daripada problem kita. Tapi begitu kita takbir Allahu Akbar, semuanya masuk dalam kepala. Anakku, keretaku, bisnisku, urusanku, handsetku. Kata pengurusi majlis, matikan handset. Siapa kira-kira yang masuk panggilan dalam handsetku? Kalau saya diselamkan kan kita boleh tahu. Tapi kalau dimatikan macam tu, kita tak boleh tahu. Jangan-jangan ada yang SMS aku sekarang ini. Jangan-jangan ada panggilan penting, istri anak beranak atau seperti apa misalnya. Itu jantan semuanya dalam kepala. Pada waktu kita baru saya takbir, teringat segala-galanya. Rupa-rupanya itu sudah Nabi kita ceritakan kepada kita. Nabi kita bersabda, apabila ada dikumandangkan, syaitan akan lari, walaupun dorak, ketut-ketut ya pada bulan. Maksudnya kata ulama,
setan berkentut-kentut pada saat adzan dikumandangkan supaya dia tidak jadi saksi nanti pada hari kiamat, sebab dia tidak berkenan dengan adzan yang berkumandang yang saat dikumandangkan pada waktu itu. Jadi yang masih juga dengan karaoke-nya, dengan dangdutnya, atau juga dengan lagu-lagunya, ya walaupun lagu-lagu yang kita katakan lagu-lagu alternatif, lagu-lagu Islam dan yang sebagainya, Islamik dan yang sebagainya, tetap saja kalau pada adzan berkumandang, hentikan segala aktiviti kita, bagikan tumpuan, sebab nanti ada pada suatu ketika yang dengan kita disuruh dan juga dengan kita dipanggil, sebab nanti ada pada suatu ketika dengan mulut harus menghembuskan dan mengucapkan kata-kata tersebut, la ilaha illallah, dengan penghujungnya takut kalau dengan mulut tidak boleh bercakap, dan juga takut kalau dengan anggota tidak boleh menasihatkan dan tidak boleh membantu dan menolongnya. Kenapa? Sebab di sepanjang hidupnya senantiasa lantunan adzan yang berkumandang. Ya imam kita matikan, ya imam kita kita samarkan bunyi lantunan azan tadi itu, atau kita padamkan sama sekali dengan music ataupun juga dengan hiburan-hiburan yang menghibur. Belum habis salat seperti kita azan. Jadi imam tadi itu seperti itu keadaannya. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, ingat ini, Ar-Rahmanir Rahim, ingat anak, Maliki Yaumiddin, kereta, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pilihan bayar. Betul Tuan Haji, macam mana tidak? Ini kita sudah menjelang bulan 1, tinggal 2 bulan saja lagi, masuk dalam kepala kita semuanya. Nah, akhirnya para malaikat dan Allah pun tak tengok tuan imam karena imamnya tidak khusyuk. Allah tengok makmum-makmum yang berkumpul di belakang. Kalau ada satu orang makmum saja yang bening, yang ikhlas, yang khusyuk, yang tadabbur dengan bacaan daripada imam, Allah akan terima sembahyangnya, dan juga Allah akan terima sembahyang makmum yang hadir berkumpul di dalam masjid itu. Kalau tak ada imamnya tinggal pilihan raya, makmumnya merancang bagaimana untuk berkempen pada 3 bulan yang akan datang. Apakah kita letak bendera itu ke atas gunung atau tak payah, cukup di apartemen saja? Apakah dengan kita nanti yang satu lagi pertandingan, kemarin kalah kita, Indonesia kalah, ternyata Indonesia kalah dengan Thailand, sini 0-0 atau 1-1 ke Thailand, kita 3-1 atau berapa kemarin kita dikalahkan. Jadi pikiran pula waktu sembahyang, pikiran kita ke sana. Jadi saat ketika dipantau keadaan imam dan makmum tadi itu, tidak ada seorang pun yang boleh khusyuk daripada wataknya sampai kepada salam ke kanan dan ke kirinya. Allah terima sembahyang kita karena kita berkumpul melaksanakannya secara berjamaah. Kalau pada waktu kita duduk sendirian sembahyang di rumah, Allahu Akbar, apa yang Allah nak tengok? Tengok kita tak khusyuk. Makmum tadi makmum seorang saja. Jemaah-jemaah dengan siapa? Daripada 2 ungkapan kata-kata kita pada masa kita baca Fatihah itu dengan lafaz jamaah Tuan Haji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kami berarti sembahyang itu bukan sendirian. Ada orang ramai yang kita hadirkan. Memang sepatutnya dilaksanakan secara berjamaah, sehingga bukan hanya setakat untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, tapi juga akan dengan sembahyang kita itu nanti akan mampu untuk membuka pintu gerbang ijabah, pintu gerbang al-qabul, pintu gerbang surga selebar-lebarnya. Nanti kita bersabda, pembuka sembahyang atau anak kunci sembahyang itu adalah al-wudu, dan anak kunci surga itu adalah sembahyang 5 waktu. Kita dengar azan terlebih dahulu, nanti kita tanya jawab saja. Tanya jawab, kumpulkan tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Azan satu.